Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menggelar upacara peringatan Hari Berkabung Daerah di Makam Juang Mandor pada hari Jumat 28 Juni 2024. Upacara ini digelar setiap tahun untuk mengenang kembali jasa para pahlawan yang gugur akibat kekejaman genosida Jepang di tahun 1944. Berdasarkan surat kabar Jepang yang terbit di Pontianak, Borneo Shimbun, terbitan hari Sabtu tanggal 1 Shigatsu 2604 atau tanggal 1 Juli 1444, disebutkan ada sebanyak 21.037 jiwa korban pembunuhan massal yang dikuburkan di 10 makam Juang Mandor. Berdasarkan Perda Nomor 5/2007 tentang peristiwa Mandor, setiap tanggal 28 Juni ditetapkan sebagai Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka wajib untuk dilaksanakan setiap tahunnya dengan kegiatan-kegiatan yang merenungkan dan memaknai kejuangan nasional di Provinsi Kalimantan Barat. PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Bari, yang langsung memimpin upacara ini mengatakan bahwa tujuan dari Hari Berkabung Daerah adalah untuk mengenang perjuangan yang telah ditunjukkan oleh para pejuang, terutama dalam konteks perjuangan melawan penjajah Jepang di Kalimantan Barat. Muhammad Bari mengatakan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selalu meningkatkan perhatian terhadap warisan perjuangan makam Juang Mandor dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan yang lebih baik. Dan pada hari ini kita melakukan peringatan Hari Berkabung Daerah sekaligus melakukan ziarah di makam Juang Mandor dan dihadiri oleh saya mewakili Gubernur, PJ Sekda, dihadiri PJ Bupati Landak, kemudian para Forkopimda, dan beberapa ahli waris yang hadir pada hari ini. Ya, itulah yang kita harapkan, bahwa semangat perjuangan, suri tauladan, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang, terutama di peristiwa Mandor ini menjadi suatu peringatan bagi kita untuk para generasi muda untuk selalu mengenang, kemudian meniru, kemudian meresapi, menjiwai apa yang sudah dilakukan oleh para tokoh-tokoh pejuang ini dalam mempertahankan daerah Kalimantan Barat di masa penjajahan Jepang. Jadi kita harapkan tidak terkikis untuk semangat persatuan dan kesatuan. Tadi kita lihat bahwa dari beberapa waris itu ada di antara para pahlawan itu bukan hanya orang Kalimantan Barat, tetapi dari hampir seluruh Indonesia yang menjadi korban dari kekejaman penjajahan di zaman Jepang. Nah, ini kita harapkan terwujudnya ini merupakan suatu wujud bahwa negara kesatuan harus tetap kita kokoh, kita jaga. Dan itu bukti bahwa semua itu adalah mereka berjuang untuk NKRI dalam suatu semangat perjuangan, kemudian menjadi korban dari penjajahan Jepang. Dan kita harapkan nanti generasi muda kita, ya, terutama yang di zaman milenial ini, tetap mengenang, tetap menjadikan suri tauladan para pejuang ini dalam tindak laku kita mewujudkan dalam implementasi kita sehari-hari. Kalau untuk saat ini ke depannya mungkin kita akan rencanakan, ya, yang jelas kita akan terus memperhatikan makam Juang Mandor ini. Semoga ke depan kita dapat merencanakan untuk arah yang lebih baik lagi, terutama dari sarana dan prasarana utilitas, ya, yang ada sekarang ini. Ya, kita akan coba untuk melakukan koordinasi dulu dengan dinas terkait. Adapun undangan yang hadir pada upacara Hari Berkabung Daerah ini diantaranya PJ Bupati Landak, Gutmen Nainggolan, Ketua Dewan Kehormatan Daerah 45 Kalimantan Barat, Brigjen Pol Rudi Tranggono, Bupati Kuburaya, periode 2009-2014 dan 2019-2024,
Muda Mahendrawan, Forkopimda, dan beberapa ahli waris yang juga hadir untuk mengenang jasa-jasa para pejuang. Sementara itu, PJ Bupati Landak, Gudme Nainggolan, mengatakan hari ini bukan hanya sebagai waktu untuk berduka, tetapi juga untuk menghidupkan kembali semangat yang telah ditanamkan oleh para pahlawan. Mengingat era digital yang semakin berkembang seperti sekarang, nilai-nilai kegigihan yang semangat untuk mempertahankan hak-hak serta martabat bangsa menjadi lebih relevan dan penting untuk diteladani oleh generasi saat ini. Meskipun hari berkabung hanya berlangsung hari ini, ia mengatakan pentingnya membangun dan mewarisi semangat mereka secara terus-menerus. Ini merupakan bentuk penghormatan kepada mereka yang telah berjuang dengan gigih untuk tanah air kita. Dengan menjaga dan merawat semangat yang telah ditanamkan oleh para pahlawan, ini artinya menghargai jasa para pahlawan, serta meneruskan cita-cita kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Hari berkabung ini kita lakukan, ya, apa yang sudah disemangati oleh pahlawan kita yang sudah gugur ribuan di sana. Semangat hari ini memperingati sekaligus harusnya kita menggelorakan semangat yang sudah dibangun, yang sudah dimotivasi oleh pahlawan kita. Sehingga di era yang ada saat ini, di era digital, apa yang sudah ditanamkan oleh beliau-beliau, yang ditanamkan salah satunya adalah kegigihan dalam mempertahankan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi semangatnya. Nah, maka oleh sebab itu di era saat ini, di era digital ini, generasi kita harus banyak mencontoh dan mempelajari akan semangat hal tersebut yang bisa direplikasi dalam era saat ini. Pemerintah daerah tidak hanya sekedar memperingati ini hari berkabung, tetapi senantiasa menggelorakan semangatnya. Ya. Hari berkabung mungkin hari ini, tetapi kalau hanya sekedar hari ini, sia-sia beliau yang sudah mempertahankan tanah air kita ini. Maka apa yang sudah beliau semangati harus kita bangun secara terus-menerus, tiada hentinya, karena itulah sebagai bentuk dari penghargaan kita kepada beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Dengan kita menjaga, merawat, dan memelihara semangat yang beliau-beliau bangun, maka itu sebagai bagian dari penghormatan yang bisa kita lakukan. Dengan menghargai, dengan merawat, dengan menjaga semangat yang beliau lakukan untuk mempertahankan kemudian kita untuk mengisi kemerdekaan, itulah hakiki yang beliau ingin sampaikan kepada kita. Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Kehormatan Daerah 45 Kalimantan Barat, Brigjen Pol Rudi Tranggono, mengatakan DHD 45 ingin terus menanamkan nilai-nilai perjuangan dalam menghadapi tantangan global dan dinamika kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Barat yang mulai melupakan sejarah perjuangan bangsa ini. Dia menekankan pentingnya mengenang perjuangan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang dengan gigih untuk kemerdekaan bangsa ini, serta meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi utama bangsa Indonesia. Kita tentunya dari Dewan Harian Daerah 45, Angkatan 45 itu sebenarnya pengen menanamkan nilai-nilai kejuangan. Kenapa? Kita menghadapi tantangan global, kita menghadapi dinamika kehidupan sosial masyarakat kita yang sudah mulai melupakan sejarah perjuangan bangsa ini. Pejuang-pejuang yang ada di sini kita tahu cendekiawan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kemudian raja-raja, ya, itu merupakan tauladan kita. Dan bagaimana beliau-beliau ini berjuang untuk kemerdekaan ini dan sampai jiwa raganya dipersembahkan untuk bangsa ini. Dalam rangka menghadapi degradasi nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai pudar, mulai dari generasi Z, ya, ini tentunya kita mengajak bahwa dengan
kita melaksanakan kegiatan berkabung daerah ini, kita coba memberitahu bahwa tidak mudah untuk bisa membangun negara ini. Sehingga harapan kita, generasi muda kita paham bahwa ancaman terhadap kesatuan NKRI, khususnya wilayah Kalimantan Barat, tetap harus kita jaga dan kita pertahankan. Kami dari DHD 45 ini merencanakan beberapa kegiatan, termasuk pameran, kemudian pameran foto-foto, kemudian kita mengusulkan gelar kepahlawanan ke tahun ini jatuh kepada Dr. Rubini, Dr. Rubini tahun ini. Yang sebelum-sebelum juga ada. Itu tugasnya DHD untuk bisa memberikan dorongan kepada pemerintah pusat bahwa di Kalimantan Barat ini pejuang-pejuangnya juga cukup militan, kemudian cukup banyak yang berkorban, dan tentunya kita berharap ke depannya masih ada lagi pahlawan-pahlawan nasional dari Kalimantan Barat ini. Ada lagi nanti kita selain pameran, informasinya sudah dibuatkan sejarah, film sejarah berkaitan dengan makam Juang Mandor, sejarah kepahlawanan walaupun dikemas dalam bentuk cerita yang sedikit berbeda. Namun itu mengingatkan kita bahwa perjuangan rakyat Kalimantan Barat untuk kemerdekaan ini jangan dianggap sebelah mata. Pentingnya mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan, serta menghargai perjuangan para pejuang sebagai bagian integral dari sejarah bangsa. Acara ini juga menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk terus mengenang dan meneruskan nilai-nilai perjuangan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.